warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Liputan Sekanja TV bersama saya Fatin Fauziana yang akan mengikuti kegiatan seleksi Paskibraka Kabupaten Wonogiri tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 yang dilaksanakan di Gor Giri Mandala, Kabupaten Wonogiri. Baik pemirsa, bisa kita lihat di belakang saya bagaimana persiapan dan antusiasme para calon peserta seleksi Kabupaten Wonogiri. Nah, bagi para pembina dan peserta diwajibkan tetap memakai masker dan menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan. Di seleksi Paskibraka Kabupaten Wonogiri tahun ini dibagi menjadi beberapa pos. Di setiap posnya tentu ada tes tertulis yang berisi bahasa Inggris dan wawasan kebangsaan. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami, tetap ikuti kami di acara Seleksi Paskibraka Kabupaten Wonogiri. Seleksi Paskibraka yang dilaksanakan di Gor Giri Mandala ternyata diadakan selama 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Kamis. Kegiatan seleksi ini lebih mengutamakan protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi corona. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan berbincang dengan salah satu panitia inti seleksi Paskibraka. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota BP. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fatin dari tim Liputan Sekanja TV ingin berbincang-bincang sedikit mengenai acara seleksi Paskibraka Kabupaten Wonogiri. Mungkin Kakak perkenalan terlebih dahulu. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nolani Anggraini, saya dari Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Wonogiri tahun 2018. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Untuk kegiatan seleksi Paskab kali ini apa saja yang perlu disiapkan ya Kak? Yang pasti untuk mempersiapkan itu fisik pasti. Terus kita harus koordinasi antar pengurus, antar panitia seleksi untuk apa aja yang harus disiapkan dalam hari. Pasti ada tentang angketnya, tentang nomor dada dan lain-lain pasti. Yang menjadi panitia kali ini tahun berapa ya Kak? Untuk yang menjadi panitia dalam seleksi Capaska ini ada dari angkatan 73 dan 74 dan pengurus harian Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Wonogiri. Kalau boleh tahu syarat apa aja Kak buat jadi Paskibraka Kabupaten? Yang pasti fisik tinggi pasti. Fisik itu sehat jasmani, sehat rohaninya, dan yang memenuhi kriteria dalam seleksi hari ini pasti diterima. Apakah beda persiapan dari tahun kemarin sama tahun saat ini? Yang pasti beda karena kebetulan tahun 2020 kemarin kita tidak ada seleksi karena ada awal-awal pandemi itu, di mana pandemi baru ada di puncak ya waktu itu. Untuk perbedaan antara seleksi tahun 2020 sama 2019 sama 2021 itu perbedaannya untuk tahun ini kita lebih mempertimbangkan protokol kesehatan. Bagaimana teknis alur seleksi Capaska tahun ini Kak? Untuk alurnya pasti yang pertama itu kita absensi dulu, kemudian habis itu tes kesehatan, kemudian tes lari, PBB, yang terakhir tes tertulis gitu. Dan untuk tahun ini kita mengadakan seleksi itu 2 hari karena biasanya hanya 1 hari gitu. Baik, pesan buat peserta yang ikut seleksi? Untuk teman-teman, adik-adik yang lolos maupun tidak lolos seleksi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan berkecil hati teman-teman yang nggak lolos karena berjuang untuk negara tidak hanya di Paskibraka. Baik, terima kasih Kak infonya. Makasih. Baik, itu tadi sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Fatin dari tim Liputan Sekanja TV melaporkan. Seleksi Paskibraka tahun ini ternyata dibagi menjadi beberapa pos, dan setiap pos terdapat tes tertulis dan tes tidak tertulis. Sebelum peserta memasuki per pos, peserta diwajibkan untuk absen terlebih dahulu. Setelah itu, peserta memasuki pos pertama yaitu tes tertulis, yang berisikan tentang tes bahasa Inggris dan wawasan kebangsaan. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Kepala Bidang Pemuda Olahraga Dispora Wonogiri. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Joko sebagai Kepala Bidang Pemuda Olahraga Dispora Wonogiri. Selamat pagi Bapak.
Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fatin dari tim Liputan Sekanja TV ingin berbincang-bincang dengan Bapak mengenai acara kegiatan Paskibraka Kabupaten Wonogiri tahun 2021. Siap, ya. Mungkin Bapak berkenan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri atas nama pemerintah Kabupaten Wonogiri, kami pada saat ini menyelenggarakan seleksi Paskibraka dalam rangka untuk mempersiapkan calon-calon petugas pengibar bendera dalam rangka HUT RI yang tahun 2021 ini. Nah, mungkin langsung saja pertanyaan, apa latar belakang kegiatan dilaksanakan seleksi Paskibraka padahal masih dalam pandemi? Baik, jadi kita di masa pandemi ini kita tidak boleh surut, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di pandemi, sehingga kegiatan-kegiatan kepemudaan dalam hal ini adalah seleksi Paskibraka tetap kita langsungkan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, sehingga pelaksanaan ini kami juga bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, kemudian satuan-satuan yang ada di Wonogiri, ada Kodim 0728 Wonogiri, ada dari DKK dan dinas pendidikan. Yang kedua, apa dasar hukum kegiatan seleksi Paskibraka tahun ini, Pak? Baik, dasar kegiatan kami adalah mengacu dari surat dari Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia, di mana di sana diharapkan setiap kabupaten kota dalam rangka peringatan HUT RI yang tahun 2021 ini diharapkan mempersiapkan pasukan pengibar bendera untuk tingkat kabupaten. Kemudian nanti ada yang mengikuti ke tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Jadi Kabupaten Wonogiri nanti juga akan mengirimkan yang terbaik dari seleksi saat ini, nanti kita kirimkan ke provinsi, mudah-mudahan nanti bisa lolos sampai ke nasional. Siap. Yang ketiga, apa tujuan dilaksanakannya kegiatan seleksi Paskibraka? Ya, jadi tujuan secara makro ini adalah mempersiapkan generasi muda kita jangan sampai terpapar radikalisme, terutama di mana saat ini kita ketahui ya ada pemuda-pemuda kita yang banyak terpapar dengan kegiatan kepemudaan dalam hal ini seleksi Paskibraka. Itu kita mengadakan pelatihan ini jangan tujuannya untuk memberikan kepemimpinan juga anak-anak ini juga kita beri materi tentang ideologi kita di Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan tetap kita tetap dengan NKRI. Berarti sasaran utamanya pemuda ya? Sasarannya pemuda usia 16 sampai 30 dalam hal ini dari peserta didik dari SLTA, dan kami pada tahun ini akan merekrut sejumlah 45 siswa yang nanti kita siapkan untuk menjadi petugas Paskibraka Kabupaten Wonogiri. Siap. Kira-kira kapan waktu untuk pelatihan ya, Pak? Jadi nanti setelah ini seleksi, nanti kita ranking peserta yang terbaik, kita ambil 1 sampai 45, kemudian nanti bulan Juni kita mulai awal seleksi kita latihan lebih intensif lagi. Setelah peserta yang terpilih itu kita nanti ada training, ada latihan tersendiri dan nanti kita karantina. Jadi seperti itu ya, Pak. Ya. Untuk yang terakhir nih, Pak, harapan untuk calon Paskibraka tahun 2021. Harapan dari pemerintah Kabupaten Wonogiri bagi calon Paskibraka ini diharapkan bisa mempunyai semangat nasionalisme Siap. yang lebih komprehensif, lebih
dengan situasi era globalisasi ini, pemuda jangan sampai terlena, jangan sampai seenak sendiri, tapi tetap fokus terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan di masa ini. Terima kasih Bapak atas informasi yang disampaikan. Baik pemirsa, itu tadi sedikit informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Fatin dari tim liputan Skanja TV melaporkan. Pada pukul 10, banyak peserta yang sudah selesai mengerjakan tes tertulis bahasa Inggris dan wawasan kebangsaan. Dan saat ini, peserta diberi arahan untuk kumpul di halaman sebelah selatan. Setelah peserta sampai di halaman, peserta diberi instruksi dari panitia untuk berbaris satu saf. Kali ini, peserta akan melakukan pemanasan yang akan dimulai dari kepala. Peserta pun melakukan gerakan dengan benar dan serius. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Untung Subagio sebagai Kasih Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fatin dari tim liputan Skanja TV mau berbincang-bincang mengenai kegiatan seleksi paskibraka Kabupaten Wonogiri tahun 2021. Baik, siap, silakan. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih Pak pengertian paskibra itu? Paskibra yang biasa disebut dengan paskibraka. Itulah kelompok yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah dan oleh rakyat. Kalau kita bicara Kabupaten Wonogiri, mestinya di Kabupaten Wonogiri, untuk melaksanakan tugas mulia, yaitu mengibarkan bendera Sang Merah Putih dan menurunkan bendera Sang Merah Putih pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2021 nanti. Siap. Ya. Kalau boleh tahu, apa latar belakang dilaksanakan seleksi paskibraka padahal masih dalam masa pandemi, Pak? Baik, ini memang tali ulur, tapi setelahnya kita diadakan koordinasi termasuk rapat dari lintas sektoral dan untuk melaksanakan persiapan pada jenjang selanjutnya karena awal April kita harus sudah mengirimkan peserta yang akan dikirim ke calon paskibraka Provinsi Jawa Tengah awal April. Maka pada pertengahan Maret ini di tingkat Kabupaten Wonogiri kita laksanakan seleksi kegiatan calon anggota paskibraka. Tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau boleh tahu, sasaran utama diadakan seleksi paskibraka kabupaten ini siapa ya, Pak? Ini adalah untuk para siswa-siswi generasi muda terpilih dan terbaik di Kabupaten Wonogiri nanti. Kalau seperti itu, tujuan dilaksanakannya kegiatan seleksi paskibraka ini apa untuk melatih karakter juga, Pak? Baik, saya untuk menjawab ini ada beberapa literatur dulu. Di dalam pelaksanaan seleksi paskibraka itu ada seleksi akademis, kemudian ada seleksi kesehatan, berat badan, tinggi badan, kesehatan mata, kesehatan gigi dan sebagainya. Kemudian ada jasmani, lari 12 km, kemudian ada PBB. Nah, PBB inilah kita tahu punya maksud dan tujuan kita yang pertama adalah untuk membentuk sikap jasmani yang tegar dan tangkas. Yang kedua untuk membina bentuk disiplin yang tinggi. Yang ketiga adalah membentuk jiwa korsa dan yang keempat adalah membentuk rasa tanggung. Artinya di dalam pelaksanaan kegiatan paskibraka ini tentu diarahkan pada disiplin, kemudian karakter anak-anak generasi muda sekarang. Kalau begitu, bagaimana cara menjaga karakter pemuda saat ini? Ya harus dikenalkan. Yang pertama adalah mencintai terhadap tanah air kita. Itu harga mati. Ya. Generasi muda dituntut satu pintar, itu harus. Yang kedua inovatif, yang ketiga harus berkarakter, berintegritas. Ya, itu. Berintegritas maksud saya gitu. Untuk yang terakhir, pesan untuk pemuda saat ini, Pak? Pesan pemuda saat ini selalu berpikir, bertutur, dan berbuat yang terbaik.
Kalau apa yang kalian yakini itu adalah benar dan baik untuk bangsa dan negara atau masyarakat, maka laksanakan. Walaupun ada riak-riak kecil yang mengganggu perjalanan kalian. Nggak usah takut. Asal semuanya dilaksanakan dengan ikhlas. Pada saatnya nanti, kalian akan memetik hasilnya, memanfaatkan hasilnya. Bukan sekarang, pasti pada suatu saat akan memetik hasilnya. Generasi muda, sing-singkan lengan bajumu. Merah putih menanti karya bakti. Siap, terima kasih Bapak, terima kasih atas informasinya. Ya, mari. Baik pemirsa, itu tadi sedikit informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Fatin dari tim Liputan Sekanja TV melaporkan.